Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Halid. Saya akan menjelaskan tentang gerak tropisme dan gerak nasti pada tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai gerak tropisme dan gerak nasti. Ada jenis-jenis gerak tropisme dan gerak nasti, dan yang terakhir yaitu contoh tumbuhan yang termasuk pada gerak tropisme dan gerak nasti. Langsung saja, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya sebuah rangsang. Gerak tropisme yaitu gerak tumbuhan yang dapat diamati melalui beberapa gejala. Salah satunya adalah arah tumbuh tumbuhan. Arah tumbuh tumbuhan dapat berubah karena pengaruh lingkungan. Jika arah gerak tumbuhan mendekati rangsang, disebut gerak tropisme positif. Namun, sebaliknya jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang, maka disebut gerak tropisme negatif. Selanjutnya, jenis-jenis gerak tropisme. Di sini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu fototropisme, yang artinya suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya matahari. Fototropisme terbagi atas 2, yakni fototropisme positif dan negatif. Untuk fototropisme positif, arah gerak pertumbuhannya selalu menuju ke arah cahaya matahari. Contohnya pada gerak tanaman biji-bijian yang sedang tumbuh tunas. Sedangkan pada fototropisme negatif, arah gerak pertumbuhannya selalu menjauhi cahaya. Contohnya beberapa tumbuhan tropis yang merambat. Yang kedua, ada geotropisme, yang artinya suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Geotropisme terbagi atas 2, yakni geotropisme positif dan negatif. Geotropisme positif yaitu arah pertumbuhannya selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah. Sedangkan pada geotropisme negatif, arah pertumbuhannya selalu menuju ke atas. Yang ketiga yaitu hidrotropisme, yang artinya suatu gerakan pada tumbuhan yang menuju ke arah yang basah atau yang berair. Hidrotropisme terbagi atas 2, yakni hidrotropisme positif dan negatif. Hidrotropisme positif yaitu arah pertumbuhannya menuju tempat yang berair. Contohnya pada arah pertumbuhan ujung akar yang terdapat di dalam tanah yang selalu menuju tempat yang basah atau yang mengandung air. Sedangkan hidrotropisme negatif yaitu arah pertumbuhannya menjauhi tempat yang berair. Yang terakhir yaitu tigmotropisme, yaitu suatu gerakan pada bagian tumbuhan akibat persinggungan. Contohnya pada sulur markisa dan batang mentimun yang membalit dalam tanaman lain. Selanjutnya ada contoh tumbuhan yang termasuk pada gerak tropisme. Yang pertama ada fototropisme, bunga matahari yang pertumbuhannya selalu menuju ke tempat yang bercahaya. Ada geotropisme, yaitu pohon yang sistem perakarannya menuju ke bawah. Hidrotropisme yaitu akar tumbuhan yang selalu mencari tempat yang basah atau yang berair. Dan tigmotropisme yaitu tumbuhan yang membalit pada tanaman lain. Berikut kita masuk pada gerak nasti. Gerak nasti adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jenis-jenis gerak nasti terbagi atas 6. Yang pertama ada fotonasti, artinya suatu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya pada gerak mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa pada sore hari. Yang kedua ada termonasti, yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya pada mekarnya bunga tulip pada suhu tertentu. Yang
ketiga ada niktinasti, yaitu suatu gerakan yang disebabkan adanya kondisi gelap. Contohnya pada gerak menutupnya daun majemuk atau lamtoro karena cahaya gelap. Yang keempat ada seismonasti, yang artinya suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa sentuhan. Contohnya pada gerak menutupnya daun putri malu Mimosa pudica karena sentuhan. Daun putri malu akan menutup bila disentuh. Yang kelima ada kemonasti, yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya membukanya mulut daun atau stomata pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Dan yang terakhir ada nasti kompleks, yaitu gerak yang dipengaruhi lebih dari satu macam rangsang. Contohnya pada gerak membuka dan menutupnya mulut daun stomata karena adanya cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Yang terakhir ada contoh tumbuhan yang termasuk pada gerak nasti. Yang pertama ada fotonasti, yaitu bunga pukul 4, niktinasti ada daun turi, stigmonasti ada daun putri malu,